Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan memandu pelajaran Sosiologi kelas 10 di semester 2. Nah, pembahasan yang akan kita bahas nanti kita masuk di bab ketiga, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ya, kita lanjut ya untuk materinya. Kita mulai dulu dari apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan munculnya masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku atau perilaku individu di dalam masyarakat. Gejala sosial terjadi karena ada 3 penyebab. Yang pertama adalah perubahan sosial. Yang kedua terjadi karena adanya penyimpangan sosial. Dan yang ketiga karena adanya perkembangan zaman serta heterogenitas sosial. Akan kita bahas di pertemuan kali ini, itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku, nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat, dan norma yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, pemicu dari perubahan sosial sendiri ada 9 sebagai berikut. Pemicu perubahan sosial yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah interaksi antara masyarakat dengan negara yang melintasi batas wilayah tertentu. Nah, dalam globalisasi ini terjadi interaksi antara beberapa negara, masyarakat dalam beberapa negara, di mana setiap negara mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda dalam berbagai bidang. Contohnya, mengapa kok globalisasi bisa mempengaruhi perubahan sosial? Contoh nih ya, kan sekarang kita lagi banyak yang ngefans sama tokoh-tokoh Korea karena pada demam drakor ya, drama Korea. Jadi banyak sekali para pemuda, mereka membuat komunitas pecinta drakor. Bahkan mereka meniru apa yang dilakukan yang dilakukan oleh para pemain drakor tersebut. Oke, pemicu perubahan sosial yang kedua adalah pola hidup kebaratan atau westernisasi dan pola hidup ketimuran atau easternisasi. Kedua pola tersebut merupakan cara hidup meniru kebudayaan luar negeri baik barat maupun timur yang diberlakukan dalam kehidupan, yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian pola tersebut bisa menimbulkan lunturnya nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, pola tersebut itu akan menimbulkan tiga hal ya. Yang pertama adalah berubahnya perilaku masyarakat. Contohnya, masyarakat luar negeri, kita tahu ya, banyak mereka yang makan itu dengan sendok di tangan kiri dan pisau di tangan kanan karena makanan mereka beda dengan makanan Indonesia. Nah, tetapi pada saat ini sekarang sudah banyak sekali masakan luar negeri itu masuk ke kita, dan kita juga menerapkan makan seperti itu, di mana pisau di sebelah kanan dan sendok di sebelah kiri. Nah, yang kedua adalah westernisasi dan easternisasi itu menimbulkan lunturnya jati diri bangsa dan budaya lokal. Contoh dari lunturnya jati diri bangsa ini kita lihat dari kita sekarang sudah mulai bangga dengan produk-produk luar negeri. Jamku ini jam produk dari Jerman misalnya, yang satu produk dari Indonesia tapi nggak dibanggakan. Kita bangga dengan produk luar negeri, kita bangga dengan budaya luar negeri. Dan yang ketiga, adanya perubahan cara hidup
masyarakat Indonesia. Contohnya kita lihat di Eropa. Di Eropa itu kan negara kadang ada musim dinginnya, di mana mereka itu pada saat musim dingin mereka mengkonsumsi minuman keras untuk penghangat tubuh. Sementara Indonesia kan bukan negara dingin, tapi negara tropis, selalu hangat. Tetapi dengan masuknya budaya Barat, masyarakat Indonesia banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Pemicu perubahan sosial yang ketiga adalah pola hidup modernisasi atau pola hidup modern. Pola hidup modern ini adalah proses penyesuaian karakter, perilaku dari masyarakat sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pada saat ini yang semakin hari semakin modern atau semakin maju. Nah, perkembangan modernisasi ini diawali dari peristiwa revolusi Inggris, di mana dari zaman pertanian kemudian berubah menjadi masa zaman industri. Nah, mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan mengalami kemunduran. Yang bisa mengikuti perkembangan zaman, mereka akan sukses dan maju hidupnya. Pemicu perubahan sosial yang keempat adalah sikap mementingkan kepentingan duniawi atau hedonisme. Ini adalah sikap di mana kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan utama bagi kehidupan manusia atau masyarakat. Nah, ini bertentangan dengan sikap bekerja keras. Jika kita bekerja keras, kita akan bisa memaksimalkan untuk mencapai tujuan kita. Nah, sikap ini sering kita lihat di perkotaan karena banyak ya, ini di klub-klub malam biasanya para remaja di perkotaan itu kalau malam suka nongkrong-nongkrong di kafe, di bar. Hedonisme itu sudah menyebar baik di kota maupun di desa. Di desa sekarang kita sudah banyak melihat para pemuda mabuk-mabukan, kemudian malas belajar, dan mereka juga banyak yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Di kampung sudah banyak ya anak-anak pang seperti anak-anak yang ada di kota. Pemicu perubahan sosial yang kelima adalah sikap hidup boros atau konsumerisme. Konsumerisme adalah membeli barang-barang tanpa pertimbangan, berlebihan, dan hanya mementingkan kepentingan sesaat saja yang kemudian menunjukkan sikap yang konsumtif. Contohnya nih ya, kita pergi ke mall atau ke pasar, nggak sengaja di situ ada tas bagus, menurut mata kita tuh tasnya bagus, padahal di rumah sudah ada tas 5 atau 10 bermerek semua. Tetapi karena kita terlena dengan tas itu, oh bagus, ada diskon pula, akhirnya kita membeli. Padahal itu seandainya tidak dibeli pun juga tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak menggunakan skala prioritas dalam berkonsumsi. Pemicu perubahan sosial yang keenam adalah lunturnya nasionalisme dan kecintaan budaya lokal. Nasionalisme itu adalah rasa cinta manusia terhadap tanah air dan bangsanya. Nah, contohnya apa sih? Kalau nasionalisme luntur itu, contohnya ya, masyarakat Indonesia nih, terutama anak-anak muda sekarang tidak tahu ampar-ampar pisang itu lagu dari daerah mana ya, cublak-cublak suweng dari daerah mana ya gitu. Nah, sudah tidak bangga lagi dengan hasil karya di dalam negeri. Pemicu perubahan sosial yang ketujuh adalah dekadensi moral. Moral, kita bicara moral ya. Moral itu berkaitan dengan keluhuran sikap, perilaku yang positif dari manusia. Sedangkan dekadensi moral itu adalah kecenderungan kemerosotan
moral yang menjadi negatif. Contohnya anak muda tidak sopan kepada orang tua. Pemicu perubahan sosial yang kedelapan adalah pergeseran sosialisasi. Sosialisasi itu ada dua, primer dan sekunder. Primer itu berasal dari keluarga yang menimbulkan yang merupakan kunci dari perilaku pribadi dari seseorang. Sedang kalau sekunder, perilaku yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar keluarga, contohnya teman sebaya atau teman pergaulan. Nah, sosialisasi ini merupakan tindakan untuk memahami atau mengetahui perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai sosial di masyarakat. Nah, contohnya seperti apa sih sosialisasi ini kok perlu sekali di dalam masyarakat, sehingga jika tidak diberlakukan akan terjadi pergeseran. Contohnya nih ya, anak kecil, dia kalau tidak disosialisasi, tidak diberitahu di mana membuang sampah, dia akan membuang sampah sembarang tempat dimanapun dia berada. Tetapi kalau disosialisasikan, hai nak, buang sampah itu di tempat sampah, jangan di sungai, jangan di jalan, jangan di kamar, dia nanti akan secara terus menerus, kalau dia disosialisasi, dia akan membuang sampah di tempat sampah, bukan di tempat yang lain selain tempat sampah. Pemicu perubahan sosial yang kesembilan adalah multidimensi identitas, yaitu manusia mempunyai identitas lain di dunia nyata. Contohnya, saya kalau datang ke sekolah itu identitas saya sebagai guru, tetapi kalau saya keluar dari sekolah, identitas saya sudah bukan guru, tetapi sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak saya. Nah, kita lihat lagi dari multidimensi identitas ini, sejak adanya jaring sosial, banyak sekali masyarakat yang memasukkan identitas di jaring sosial mereka. Contohnya, harusnya dia bukan seorang pengusaha, tapi dia ngakunya seorang pengusaha. Harusnya umurnya masih 18 tahun, ngakunya umur 21 tahun. Sehingga terjadi pemalsuan identitas yang kemudian sering sekali menimbulkan kebohongan dan penipuan di dunia maya. Nah, hari ini sampai di sini saja pembahasan tentang pemicu gejala sosial. Tadi ada 9 ya, jadi kalian harus pelajari dan nanti silahkan dikerjakan soal-soal yang saya selipkan di dalam materi kerjakan di konten e-learning. Ya, sampai di sini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lakukan terus protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.